Shalom, selamat pagi, selamat hari Jumat, tetap semangat. Sebelum kita beraktivitas pada hari Jumat ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih, hormat, kemuliaan kepadamu Tuhan, kami persembahkan di pagi hari Jumat ini, di mana Tuhan memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, dan membangunkan kami dari tidur kami. Bapa Surgawi, kami akan mendengar, kami akan membaca firman-Mu. Urapi kami terlebih dahulu agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara, saudari, sahabat tersayang, sahabat terhormat, marilah sebentar kita simak, kita baca firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai dia kana terjui nang Jahudi nang gorit gabe hagugun ni debata doho tabisuhon ni debata do Kristusi ido sahatna. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but to those whom God has called, but Jesus and Greek Christ the power of God and the wisdom of God. Thus reading the word of God. Amen. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, sahabat, dan kekasih yang kami hormati dan kami sayangi dimanapun berada, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar, yaitu surat daripada Rasul Paulus ke Jemaat Korintus, mengisyaratkan, menghimbau, dan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa manusia di dunia ini sama hak untuk memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Dalam hal ini dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik
orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Artinya semua bangsa, semua orang tanpa kecuali. Dikatakan tadi, baik Yahudi, baik yang bukan Yahudi. Tentunya saya sebagai orang Batak berarti bukan Yahudi. Orang Tionghoa bukan Yahudi, berarti ikut dalam firman Tuhan ini. Tanpa kecuali setiap manusia bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Lalu mungkin kita bertanya, mengapa Kristus dikatakan kekuatan Allah dan hikmat Allah, sementara Kristus adalah yang dikaruniakan, yang dianugerahkan oleh Allah ketika Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem. Tapi dikatakan saat ini firman Tuhan bersaksi dengan tegas bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini dasarnya adalah karena Kristuslah atau Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem yang memberikan pengajaran yang hakiki kepada umat Israel, bangsa Yahudi, dengan mengajak 12 muridnya. Lalu Tuhan pergi melayani, pergi bersaksi, dan pergi melakukan, membuat tanda mujizat. Dia melakukan mujizat adalah sebagai guru, sebagai tabib, sebagai Tuhan yang akan menyelamatkan umat manusia. Siapa yang percaya, ia selamat. Karena dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka karena Yesus Kristus adalah jalan, tentunya Yesus adalah kekuatan Allah. Yesus adalah hakim agung. Maka Yesus adalah sebagai hikmat Allah. Yesus adalah guru, tabib di atas tabib, dokter di atas dokter. Maka Yesus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Kalau begitu, maukah saya memiliki hikmat yang daripada Allah? Maukah Bapak Ibu, maukah Anda, maukah kita, maukah mereka memiliki keselamatan? Tentunya kita akan selamat jika kita memperoleh hikmat Allah, kekuatan Allah. Siapa kekuatan Allah? Yesus Kristus. Siapa hikmat Allah? Yesus Kristus. Kalau kita butuh hikmat Allah, butuh kekuatan Allah, terimalah Yesus di dalam hidup kita. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah bersabda dengan nyaring, dengan tegas pada pagi hari Jumat ini mengatakan bahwa Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bila kekuatan Allah sudah dianugerahkan datang ke dunia, maka ketika kami membutuhkannya, kekuatan itu, hikmat itu, kami memperoleh keselamatan. Untuk itu Tuhan berkati, bimbing, ajari kami agar kami kokoh dan kuat mengimani Yesus sebagai Juru Selamat.
Bapa Surgawi, di tahun 2023 ini kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Untuk itu tuntun, bimbing, ajari, dan jagailah kami Tuhan. Tambah-tambahkanlah berkat bagi kami Tuhan, berkat jasmani dan rohani. Jika di dalam tubuh kami ada bibit penyakit, tolong Tuhan buangkan. Jika ada saudara-saudari kami atau famili atau orang tua ataupun saudara-saudara kami yang sedang berbaring di rumah atau di rumah sakit karena menderita penyakit apapun itu Tuhan, tolong sembuhkan dalam kasih Tuhan. Bapa Surgawi, jika kami membutuhkan pekerjaan Tuhan, tolong tunjukkan pekerjaan. Jika ada anak-anak saudara-saudara kami yang butuh jodoh, Tuhanlah yang melengkapinya. Bapa Surgawi, rakyat, putra-putri Tapanuli butuh pemekaran provinsi. Kiranya Tuhan mengetuk hati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin agar moratorium dicabut dan mengesahkan provinsi Tapanuli yang kami dambakan bersama Pemrakarsa Pejuang dan panitia percepatan pembentukan provinsi Tapanuli. Bahkan banyak grup yang mau memperjuangkan karena kami ingin dan berharap kasih karunia Tuhan melalui pemimpin negara kami. Untuk itu berkati Tuhan agar mereka mewujudkan cita-cita perjuangan kami. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat. Terpuji dan mulia nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat tahun baru, salam sejahtera, selamat beraktivitas. Kiranya hari ini, hari Jumat ini, kita dapat beraktivitas sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan kita. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partu Kobosi, Sintua Dr. Maruluk Utagaul MPD, Damiria Aritonang SPD pada channel YouTube Sintua Dr. Maruluk Utagaul MPD Opung Partu Kobosi. Horas Majua-jua, Anjua-jua, Ahoy, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu.